Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan membahas doa Bapa kami dengan tema berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan subtema manusia butuh materi. Banyak orang membaca ayat doa ini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan merasa sudah mengerti. Karena artinya kelihatan begitu jelas, minta makanan secukupnya untuk hari ini. Kalau begini, ayat ini tidak usah dikhotbahkan lagi. Tetapi saya kira pikiran ini tidak benar, karena di dalam ayat ini mengandung kebenaran dan kebijaksanaan yang luar biasa mendalam. Kita tidak bisa melihat Alkitab hanya pada kata-katanya saja, membaca sampai 3 kali dan menghafalkannya, lalu berpikir bahwa kita sudah membaca dan mengerti kitab suci. Semakin berkhotbah saya dibuat semakin rendah hati, semakin melayani Tuhan semakin merasa semakin tidak layak. Semakin belajar kitab suci, semakin merasa diri tidak banyak tahu apa-apa. Apakah kita perlu uang? Perlu. Apakah kita perlu pakaian? Perlu. Apakah kita perlu makanan? Perlu. Apakah kita perlu kendaraan? Perlu. Apakah kita perlu rumah? Perlu. Berarti materi adalah sebagian dari kebutuhan kita. Kita tidak boleh sok rohani. Saya ini rohani, jadi tidak perlu makanan, tidak perlu pakaian. Apakah engkau setan atau dewa, atau malaikat atau roh? Siapakah atau apakah kamu? Kamu adalah manusia. Kamu adalah manusia yang memiliki tubuh fisik. Kamu perlu pakaian. Kamu tidak akan kedinginan. Kamu perlu makan. Kalau tidak, kamu akan kelaparan. Kamu perlu kendaraan. Kalau tidak, kamu akan kecapaian di jalan.
Kamu perlu tempat berteduh dan istirahat. Kalau tidak, kamu akan jatuh sakit. Kamu perlu vitamin. Kamu juga perlu uang. Karena itu, jangan sombong menganggap diri kita tidak membutuhkan hal-hal material ini. Gereja juga perlu uang untuk merawat gereja ini agar tetap bersih dan terjaga aman, dan kebutuhan lain. 1 bulan diperlukan biaya yang besar hanya untuk biaya operasional. Jika persembahan kalian tidak mencukupi, maka gereja ini akan kesulitan dan tidak bisa beroperasi. Ketika kita harus pergi mengabarkan Injil, kita juga perlu uang untuk membeli tiket pesawat. Kita tidak bisa berkata kepada maskapai penerbangan, "Saya hamba Tuhan, beri saya kursi kosong," lalu tidak usah bayar. Maskapai-maskapai penerbangan juga membeli pesawat terbang. Mereka perlu membeli aftur. Mereka harus membayar sewa gedung dan hanggar pesawat. Mereka perlu biaya perawatan dan perbaikan pesawat. Mereka perlu membayar gaji pilot dan semua pegawai. Semua itu perlu uang. Kita perlu uang. Pertanyaannya, perlu berapa banyak? Inikah pertanyaan yang paling penting. Kita perlu berapa banyak? Kamu bilang sebanyak mungkin. Oh, dari berapa banyak? Sekarang menjadi sebanyak mungkin, yaitu kalau seluruh dunia untuk kita, atau yang paling baik. Di situ kita melihat suatu paradoks. Kita perlu, tapi perlu beberapa banyak. Kita perlu, lalu kita minta lebih sampai tidak habis-habis. Itu namanya serakah. Dan kitab suci menyebutkan serakah itu dosa. Tetapi kalau kita berkata kita tidak perlu, itu juga salah. Karena faktanya memang kita perlu. Di tengah-tengah kita perlu dan serakah. Di mana titik tengahnya yang benar? Yesus mengatakan secukupnya. Ini sebab kalau Tuhan memberi lebih, engkau bersyukur. Tetapi jangan minta sampai tidak habis-habisnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami mengerti arti cukup dalam kehidupan kami. Karena dengan arti cukup, kami merasa aman dan damai bersama Tuhan. Amin.